Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan seluruh sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat, dalam keberkahan dan tetap semangat belajar. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu lagi dengan Bu Aini. Di Bu Aini bercerita dan Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik untuk disimak bersama-sama. Dan buku ini berjudul Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja buku ini ditulis oleh kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Yuk simak sampai selesai ya, agar anak-anak dapat mengambil hikmah, pembelajaran, dan juga manfaat dari kisah yang dibacakan oleh Bu Aini. Dan juga dapat meneladani kisah-kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah Melepas Ratusan Kambing. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 60 yang artinya, dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal atau abadi. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Nah, itu tadi adalah terjemahan dari Quran surat Al-Qasas ayat 60. Melepas ratusan kambing. Alkisah umat Islam mulai memperoleh kejayaan. Maka Khaybar dan Taif berhasil ditaklukkan. Umat Islam telah memenangkan berbagai peperangan. Beberapa kota sudah berada di bawah kekuasaan Islam. Pihak musuh sudah mengakui keunggulan umat Islam. Sebagai hasil dari kejayaan itu, harta pun melimpah ruah. Pampasan demi pampasan perang terus mengalir. Umat Islam dapat menguasai harta kekayaan pihak musuh yang telah ditaklukkannya. Harta itu berupa persenjataan, hewan tunggangan seperti unta dan kuda, perhiasan seperti emas dan perak, juga hewan-hewan ternak. Sebagai pemimpin umat, tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berhak mendapat bagian atas harta rampasan perang tersebut. Bahkan jatah Rasulullah adalah yang terbesar daripada yang lain. Salah satu bagian Rasulullah dari pampasan perang itu adalah kambing-kambing yang berada di antara dua gunung. Datanglah seorang lelaki melihat kumpulan kambing milik Nabi tersebut. Dari penampilannya, tampaknya dia adalah seorang Arab pedesaan. Dia tampak takjub melihat kambing yang sangat banyak jumlahnya itu. Dia berseru, "Wah, betapa banyaknya kambing-kambing ini."
Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada tak jauh dari lelaki desa itu. Beliau mendengar perkataannya. Rasulullah pun menghampiri lelaki desa itu dan berkata, "Apakah banyaknya kambing-kambing ini membuatmu heran?" Lelaki Arab pedesaan itu menjawab dengan polosnya, "Ya, belum pernah aku melihat kambing sebanyak ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Sekarang kambing-kambing itu menjadi milikmu." Lelaki itu dengan tidak percaya bertanya kepada beliau, "Muhammad, apa benar apa yang engkau katakan tadi? Kambing-kambing itu menjadi milikku. Apakah aku tidak salah mendengar?" Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Jika kamu mau, sekarang ambillah kambing-kambing itu dan kini sudah sah menjadi milikmu. Bawalah pulang ke kampungmu. Nanti aku akan minta tolong orang-orang untuk membantumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Lalu nanti apa yang tersisa untukmu wahai Muhammad?" Rasulullah menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberiku rizki yang lain." Lelaki Arab pedesaan itu kemudian berdiri dan berjalan menuju kambing-kambing itu sambil memutarkan pandangan ke sekitarnya. Ia pun membawa kambing-kambing itu kemudian menggiringnya pulang ke desanya untuk menemui kaumnya. Beberapa orang suruhan Nabi membantu lelaki itu. Ketika ia tiba di kampungnya, tentu saja seluruh warga kampung heboh melihat kedatangan kambing yang banyak sekali. Lelaki itu berkata kepada kaumnya, "Kaumku, masuklah ke dalam agama Islam. Aku datang menemui kalian setelah bertemu dengan manusia terbaik. Dia adalah Muhammad. Dia yang memberiku kambing sebanyak ini. Seakan-akan dia tidak pernah takut miskin untuk selama-lamanya." Setelah mendengar kabar dari lelaki itu, berbondong-bondong warga kampungnya masuk Islam. Mereka takjub mendengar kemurahan hati dan kebaikan Nabi Muhammad. Belum pernah mereka mendengar ada pemimpin yang semulia itu akhlaknya. Sungguh luar biasa apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Beliau tidak hanya memberikan kambingnya yang banyak itu, tetapi juga membuat banyak orang masuk Islam, sehingga mereka terlepas dari kemusyrikan, masuk ke dalam limpahan rahmat di dalam Islam. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat menarik sekali ya dan menginspirasi dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW tadi yang berjudul melepas ratusan kambing. Dan hikmah dari kisah yang sudah dibacakan Bu Aini tadi diantaranya adalah bahwa takut miskin itu terjadi akibat cinta yang berlebihan terhadap dunia. Sehingga hal ini menyebabkan diri menjadi kikir dan tamak. Dan bagi mereka yang mencintai harta akan selalu merasa takut miskin.
dan takut kehilangan harta yang selama ini mereka upayakan. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Pemurah. Tidak sepantasnya umat Islam takut dilanda kemiskinan. Allah yang Maha Kaya tidak akan membuat hambanya kelaparan. Bahkan rizki seekor cacing yang berada di dalam tanah pun Allah sudah jamin rizkinya. Subhanallah, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita diberikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani takdir dan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap rajin membaca ya anak-anak hebat. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dan keberkahan serta kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Memancing ikan berwarna putih cukup sekian dan terima kasih. Bu Aini mohon maaf apabila Bu Aini ada kesalahan dan kekhilafan. Sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.